Halo semuanya, saya Muhammad Ridwan Maulana Sanjaya dari 11.4. Kali ini pada tugas CL Bandung P5. Saya berada di Museum Barli, di mana Museum Barli ini terdiri atas lukisan-lukisan maestro-nya Barli tentunya. Kemudian ada komik-komik zaman dulu nih, komik-komik tahun 2000-an, tahun 90-an mungkin. Kemudian yang menarik perhatian saya di sini adalah banyaknya juga mainan-mainan anak kecil dan juga lukisan-lukisan abstrak yang no caption lah, abstrak dan tanpa penjelasan. Nah, itu yang membuat saya hari ini tertarik untuk berbincang dengan Kepala Museum Barli. Wawancara Barli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Jadi perkenalkan sebelumnya kami dari SMA Negeri 10 Bandung. Nama saya Ali. Nama saya Faris. Saya Rizal. Ya. Kami itu di sini mau melaksanakan tugas dari sekolah P5. Tugasnya tuh wawancara tempat eksplorasi gitu. Terus kami kebagiannya ke sini Museum Barli. Jadi langsung aja. Yang udah kami eksplorasi tadi sebelumnya, mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak itu. Saya Adit Barli, generasi ketiga dari Pak Barli Sasmita Winata. Yang sekarang kebetulan di sini diamanahkan untuk memimpin Museum Barli, ya, dengan segala bentuk programnya. Mungkin ada hal yang bisa ditanyakan. Museum Barli itu sendiri itu tujuannya dibentuk itu buat apa? Ya, jadi tahun 91 itu adalah terbangunnya Museum Barli ya, dan diresmikan pada saat itu oleh Menpan Pustel Susilo Sudarman. Ya. Tujuannya adalah begini, bahwa Barli sebagai seorang pelukis yang bisa dikatakan istilahnya masterpiece ya, seorang masterpiece di dunia lukis. Kenapa dikatakan begitu? Karena beliau itu adalah seorang seniman rupa yang menyambungkan antara masa zaman seni rupa Renaissance zaman Belanda itu yang menyambungkan kepada seni rupa modern Indonesia pada saat itu dari sisi ketokohannya ya. Dua, bahwa beliau itu adalah pelukis yang dipilih pada saat itu untuk menciptakan lambang pasukan Siliwangi. Ya, kalau lihat di sini ada gambar Siliwangi itu Pak Barli. Yang ketiga adalah beliau juga adalah seorang yang menciptakan atau membentuk seni rupa UPI, ya, di mana apa yang menjadi keinginannya pada saat itu adalah ataupun menjadi visinya adalah menciptakan seniman-seniman rupa yang benar-benar paham tentang dengan ilmu kesenirupan, ya, dan bagaimana akhirnya yang diharapkan munculnya seniman-seniman yang rupa yang memang mereka memahami dan bisa mempertanggungjawabkan karyanya bagi kehidupan mereka selanjutnya seperti itu, ya, itu yang didasar. Dan tahun 91 ini terbentuknya ini adalah salah satu keinginan Barli bagaimana sebetulnya karya-karyanya dengan segala bentuk gaya ya di seni rupa itu bisa menjadi inspirasi kreatif para generasi-generasi muda khususnya di seniman rupa. Tetapi dengan berjalannya waktu, di mana pada saat sekarang saya di generasi ketiga itu menjalankan Museum Barli, bahwa tempat ini kita jadikan sebagai ruang publik, ya, dijadikan juga tempat pendidikan segala macam, ya. Jadi tanpa meninggalkan ataupun menghilangkan apa yang sudah menjadi keinginan Barli untuk adanya satu ruangan yang menampilkan karya-karya beliau, dan di mana karya-karya beliau pun juga di sini sebetulnya erat kaitannya dengan kehidupan dan peran seorang seniman. Maksudnya apa sih? Bahwa dia adalah seorang seniman yang menjadikan dirinya corong alam. Melalui karyanya dia memperlihatkan bukan bagaimana kehebatan dia sebagai seorang seniman rupa yang memahami teknik-teknik seni rupa, tetapi dia juga akhirnya di sini melalui karyanya dia mencoba untuk membangun satu bentuk kesadaran kita generasi muda tentang pentingnya keseimbangan alam. Bisa dilihat dari karya-karya bagaimana peran kita untuk saling menghargai dan bagaimana kita akhirnya bisa menyadari dan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada di dalam badan kita itu untuk menjadi entrepreneur kehidupan. Ya, jadi jangan kita terpaku kita nggak punya modal untuk mengusahakan sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan, tetapi jadikanlah tangan-tangan ini bisa jadi manfaat, kaki-kaki ini bisa jadi manfaat, jadi modal untuk akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sepertinya itu. Ya, jadi itu ya. Jadi Pak Barli sendiri itu merupakan pionir dari karya seni gitu Pak, dari zaman ini.
bisa dibilang pionir untuk keberadaan museumnya itu sendiri ya. Kalau misalkan kita berbicara seniman pada saat itu banyak, tetapi dia adalah orang yang memang mencoba untuk bagaimana membawa zaman Renaissance itu kepada zaman yang lebih realistis. Kalau zaman Renaissance, kalau kita bicara seni rupa, itu hanya yang digambar atau dilukisan itu yang bagus-bagusnya aja. Para pejabat segala macam yang cantik-cantik. Tapi zaman Indonesia, zaman seni rupa Indonesia modern itu di mana kita lebih terbuka. Yang jelek ya gambar jelek. Ya. Yang keadaan realitas semata digambarkan seperti itu, yang busuk-busuk gitu. Jadi nggak pernah ada rekayasa. Nah, itu sebetulnya dikatakan sebagai satu bentuk penyambung, ya, titik sambung untuk akhirnya bagaimana Indonesia akhirnya menjadi satu bentuk pemahaman budaya seni rupa modern dengan pemahaman bahwa kita berkarya melalui seni rupa tadi membuat karya yang apa adanya. Ya, bukan yang bagus-bagusnya aja yang kita tampilkan. Dan akhirnya untuk menyadarkan sebetulnya para seniman-seniman, baik seniman rupa, seniman apapun, bahwa kita itu adalah coba ke dalam berkarya itu harus didasari dengan ketulusan, sehingga tanpa disadari kita akan bisa menjadi jembatan alam untuk menyuarakan tentang kehidupan, ya, gitu. Dan di zaman sekarang, dengan setelah di generasi ketiga ini, saya mencoba untuk lebih memperdalam lagi apa yang dinamakan artis seni ataupun seniman. Jadi artis seni itu bukan yang berkaitan dengan keindahan saja ataupun yang berkaitan seni itu hanya bentuknya seni rupa, seni tari, seni gerak, ya seni suara, bukan. Tapi seni itu adalah cara kita untuk mewujudkan sesuatu, cara kita untuk menyampaikan sesuatu, cara kita untuk membicarakan sesuatu, itu seni. Mengenalkan sesuatu seni. Jadi dan seniman pun juga sebetulnya bukan dikelompokkan dalam kelompok seni rupa, seniman tari, seniman musik, tapi seniman kehidupan. Seniman itu kalian pun seniman. Kenapa? Cuma di kita berangkat dengan apa? Dengan profesi yang berbeda-beda. Betul kan? Tetapi jiwa seniman yang akhirnya dia memahami seni tadi, akhirnya kan otomatis dia akan selalu mengolah rasanya untuk bagaimana sih ketika kita membuat sesuatu ini bisa dirasakan manfaatnya buat orang lain. Betul nggak? Bukan hanya diri kita saja. Kenapa saya katakan tadi matematika banyak yang nggak suka, karena yang disampaikannya tidak dengan seninya. Mereka guru-guru hanya menyampaikan cara berhitung, bukan seni berhitung. Betul nggak? Kalau seni berhitung kan dibangun dulu apresiasinya, bukan dikedepankan salah dan benarnya. Betul nggak? Generasi sekarang itu seperti sekarang itu ada sedikit perbedaan, terjadi perpecahan karena kita tuh dibangun, kita dijauhkan dari salah. Betul nggak? Kita nggak boleh salah. Betul nggak? Padahal sebetulnya harusnya kita harus berani untuk melakukan sesuatu, untuk suatu saat itu akan menjadi ilmu bagi kita. Ketika kita berani untuk melangkah, pasti mungkin kita akan kena salahnya, tapi dari situ kita akan paham benarnya. Betul. Jadi ketika sekarang maksudnya kaitannya apa sih maksud dan tujuan Museum Barli ke depan, yaitu menjadi satu wadah untuk membangun sebuah kesadaran tentang pentingnya peran seni bagi kehidupan, dan bagaimana dengan segala bentuk produk kegiatan yang dilakukan pada saat sekarang Museum Barli ini menciptakan seniman-seniman kehidupan di profesinya masing-masing. Ya, semua dalam konteks membangun rasa untuk lengkapi jiwa, rasa yang didasari pemahaman tentang arti keseimbangan, benar salah itu sama-sama punya nilai dalam kehidupan. Ya, itu tadi. Yang saya mau tanya lagi, ini kan Museum Barli itu kalau saya lihat itu selain seni rupa, seni patung itu juga ada kayak komik-komik sama mainan-mainan gitu. Nah, kalau semuanya itu apakah hasil karya sama koleksi dari Barlinya sendiri atau ada sumbangan dari sesuatu gitu? Ya, karena begini, Barli ini kan bergerak juga di bidang pendidikan ya. Pendidikan dalam artian itu tadi dengan kegiatan-kegiatan, dengan sistem pendidikan seni rupa kita untuk bagaimana akhirnya mereka itu akhirnya terbentuk sebuah karakter yang paham tentang arti tugas dalam hidupnya masing-masing. Jadi ada dari sumbangan-sumbangan dari kelompok-kelompok tertentu yang concern karena kita punya sekolah gratis ya yang ditujukan untuk orang-orang anak-anak yang termarginalkan untuk bisa melalui seni ini akhirnya mereka bukan diajarkan menggambar, tapi mereka dengan kegiatan menggambar tadi terbangun sebuah karakter yang kuat, karakter yang mereka terbangun harga dirinya. Mereka nggak begini, tapi bagaimana dia harus mengusahakan sesuatu yang tentunya dalam artian yang benar ya, untuk akhirnya bisa menghasilkan, karena itulah harga diri. Betul ya. Jadi kalaupun toh ada koleksi-koleksi di sini,
kalau koleksi di luar tadi ada koleksi mainan, itu adalah sebuah investasi, bentuk penambahan investasi dari diri saya untuk akhirnya menjadikan tempat ini betul-betul bisa menjadi inspirasi tentang bagaimana kita menghargai barang segala macam. Terus jadi orang dulu udah bikin begini, orang sekarang. Terus apakah kaitannya dengan mainan? Mainan pun adalah produk seni. Bagaimana sebetulnya mainan itu didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak itu senang. Itu kan harus pakai rasa. Kita harus bisa membaca sesuatu. Nah itu makanya manfaat Barli diharapkan itu bisa terasa sampai nanti juga di generasi kalian. Membahas tentang biaya operasional juga, saya ingin bertanya tentang usaha Museum Barli ini. Berapa sih kisaran pengunjung rata-rata dalam sehari? Kalau kisaran pengunjung tidak pasti ya. Karena mau bagaimanapun pada saat sekarang itu yang salah satu menjadi hambatan itu kan belum terbangunnya budaya kesadaran untuk datang ke museum. Kalian datang ke sini aja karena tugas sekolah, betul nggak? Yang saya pada saat sekarang ini saya sedang gerakan adalah membangun kesadaran bahwa pentingnya arti museum dalam rangka untuk melengkapi referensi kita sebagai orang dalam menjalankan kehidupan ke depan, betul nggak? Betul. Nah itu tadi. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai range rata-rata ini, saya bilang saya tidak bisa kasih rata-rata karena kadang sepi, kadang ada yang datang, ada yang datang begitu. Jadi dan untuk menutupinya itu kita punya kegiatan yang formal di sini apa? Kita punya sekolah seni di sini kan. Terus kita ada kafe di bawah. Tujuannya salah satunya adalah kita melakukan subsidi silang. Gitulah. Ya, jadi terus kedua dari tiket tadi masuk tadi saya sisihkan untuk menutupi overhead tadi ya. Dan kedua juga untuk mensubsidi sekolah gratis tadi. Jadi insya Allah apa yang kalian lakukan dengan datang ke sini itu salah satu ibadah kalian untuk mereka. Ya, karena yang namanya ibadah itu ketika kita memberikan keajaiban untuk keberlangsungan sebuah kehidupan. Gitu. Jadi bukan hanya maaf ya kalau saya bicara bukan hanya sholatmu, bukan hanya tapi satu bentuk sikap, laku, langkah, sikap kamu untuk dirasakan manfaatnya bagi diri, bagi keluarga dan masyarakat. Dan saya berharap ketika siapapun yang datang ke sini itu sudah terbangun satu bentuk kesadaran bahwa kita harus menjadi manusia yang bukan hanya sekedar melakoni kehidupan sebagai apa nantinya, tapi harus jadi boga lakon. Boga lakon itu apa? Muncul sebagai penyambung rasa, memberikan inspirasi. Otomatis dengan harus kita harus banyak memiliki referensi hidup, betul nggak? Dengan referensi kita jalankan, kita akan jadi ilmu kita kan itu. Nah seperti itu, ya. Jangan mati hanya sebagai kamu siapa namanya? Faris biasa. Harus jadi Faris bukan lakon. Ya. Gitu. Jadi biaya operasional juga tertutupnya oleh kafe di bawah sama tiket juga ya. Iya, seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih tantangan atau kendala selama Bapak ngelola jadi penerus Museum Barli ini? Ya kendalanya itu. Kendalanya pada saat sekarang itu kan mau bagaimanapun kita sedang berhadapan dengan sistem pendidikan yang tanpa disadari itu sudah menjadi budaya, menciptakan generasi yang sekarang. Ya. Nah, sementara di satu sisi saya di sini istilahnya sudah tersadarkan tentang arti daripada peran seni ini untuk akhirnya saya harus siarkan, harus saya sebarkan, gitu kan. Nah, saya berhadapan bertentangan dengan budaya yang menjadikan karakter bangsa kita seperti ini, merasa paling hebat, merasa paling benar, kan begitu kan. Padahal itu tadi apa yang saya lakukan itu nggak gampang, kan gitu kan. Ya. Jadi bagaimana menghalalkan segala cara sekarang kan itu kan sebetulnya kan saya tidak inginkan seperti itu, dan otomatis itu berdampak dalam segala bentuk kegiatan saya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau orang datang ke tempat les gambar, akhirnya gimana caranya anak bisa gambar, gitu kan, bisa jago gambar, gitu kan. Saya tidak mengajar gambar, tapi saya mengajak mereka gambar gitu. Kenapa menggambar di sekolah tidak penting? Karena dalam artian mereka diajarkan menggambar. Saya suruh gambar pemandangan kan 2 gunung ya. Tapi kan pemandangan itu kan ada hal lain, apakah tidak digambarkan ayam lagi bertelurnya atau segala macam, atau ada lagi sapi lagi ngegendong orang atau segala macam, kan bisa aja, betul nggak? Atau ada yang cari belut, betul nggak? Kenapa harus 2 gunung? Nah itu kan berarti kan dihasilkan jiwa-jiwa yang tidak kreatif, betul nggak? Nah untuk kreatif apa? Bukan kita ajarkan dia untuk kreatif, harus percaya diri dulu, betul nggak? Makanya itu seni itu tadi ketika guru mengajar itu bukan kamu salah, betul nggak? Betul. Tapi harus dibangun satu self confidence. Makanya saya di sini
melalui pertemuan ini saya mencoba untuk menyampaikan, hayu kita jadi laki-laki itu untuk berani melangkah. Karena kita tidak akan pernah bisa bicara benar kalau kita nggak paham salahnya. Betul. Kamu bakal masuk neraka kata siapa? Kan gitu. Kan itu kan masih katanya. Ya. Tapi pahami pada saat sekarang hukum dasar dari segala bentuk ilmu itu adalah sunatullah, hukum sebab akibat yang sudah Allah turunkan. Kalau kita melakukan ini jadi apa? Kalau ini menjadi apa? Ya. Kedua, dalam artian saya berharap ketika kalian datang ke sini juga sudah mulai terbangun rasa syukur dan rasa keyakinan betapa gantengnya kita. Ya. Itu akan otomatis dalam artian itu akan energi itu akan berkumpul kita dan kita akan bertambah yakin dalam kehidupan. Kita juga harus belajar, akhirnya kita memahami apa sebetulnya kehidupan yang disebut hablum minanas. Kalau kita merasa paling benar, itu bukan hablum minanas. Ya, jadi makanya ada salah benar, semua itu punya nilainya. Nggak pernah setan itu ingin jadi malaikat kan, nggak kan? Karena setan punya tugas, betul nggak? Dan dia bangga dengan setannya, betul kan? Jadi dalam artian kita dalam kehidupan kita yang penting pada saat sekarang kita harus menjadi manusia itu yang selalu membangun keseimbangan dalam kehidupan. Ya. Segala terjadinya sesuatu yang salah gara-gara jangan bisa gara-gara saya masih bodoh. Ya. Apalagi, ceweknya kok selingkuh atau kayak gimana? Kenapa bisa selingkuh? Kan salahin kita, bukan salahin ceweknya. Nah, gitulah yang paling dasar. Ya, jadi saya berharap dengan pertemuan ini terbangunnya satu bentuk kesadaran bagaimana kita mengolah untuk menjadi seniman kehidupan yang kita bisa mensinergikan setiap lah kita dengan memahami hablum minanas, hablum minalam dengan alam, ya, dan hablum minallah. Bukan kita meminta kata Allah, kamu kadang-kadang rokok aja masih minta sama teman. Bentar gitu kan. Kamu berani bayar berapa sih untuk bukain jalan? Betul nggak? Logikanya begitu ya. Tapi bersyukurlah dengan kita mengoptimalkan ini tubuh kita, rawat tubuh kita. Itu ibadah. Ya. Jadi itulah baru. Kalian mungkin nanti bisa mendeskripsikan seperti apa, tetapi saya berharap itu perjuangan ini tidak selesai dan diharapkan kalian ke depan juga bisa mensiarkan apa sih sebetulnya kehidupan itu. Bagaimana seorang laki-laki sejati itu, betul nggak? Kita berani dalam menghadapi masalah karena kita paham. Kedua dalam artian jangan pernah segala kesakitan itu anggaplah sebagai penguatan mental secara sebagai seorang laki-laki. Itulah seni kehidupan. Ya, apa lagi? Udah Pak, udah kejawab semua. Kejawab semua ya? Ya, jawab. Mudah-mudahan ya. Mungkin udah aja sekian dari kami wawancaranya. Yang diharapkan itu semoga penonton dari video kami dan khususnya warga SMA Negeri 10 Bandung tersadarkan akan pentingnya kesenian ini, karya seni dan juga peran seni, ya, peran seni di kehidupan. Itu aja. Jadilah seniman kehidupan, jadilah buka lakon kehidupan, jangan sekedar melakoni ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMA 10 Bandung. Nah, Halo jadi semuanya. gitu guys. Ya. Wawancara kami dengan Bapak Adit Barli. Ya. Sebagai penerus pengelola Museum Barli generasi ketiga. Ya. Jadi apa nih yang kalian dapetin dari wawancara tadi? Jadi karya seni itu sangat penting dalam kehidupan dan semoga para penonton yang nonton video ini lebih tersadarkan akan ilmu kesenian dalam kehidupan. Amin. Kalau dari aku sih mungkin tadi apa yang disampaikan sama Bapak Adit itu benar-benar ya ada benernya gitu. Apa yang kita lakukan ini tuh semuanya ada nilai seninya gitu, dan kita tuh harus mempunyai kesadaran untuk berkunjung ke museum sebagai generasi penerus lah ya. Sebagai bentuk kita terhadap kesadaran nilai-nilai seni yang ada di sini. Terus tadi juga ngebahas tentang hubungan kita dengan manusia, dengan alam dan Allah juga, sehingga kita juga lebih sadar gitu akan betapa pentingnya kehidupan kita tuh tergolong dengan seni gitu, dimasukkan kesenian dalam setiap perilaku sehingga kehidupan lebih terjamin lah, lebih berarti. Oke. Mungkin cukup sekian dari hari kedua di Museum Barli ini. Ya. Sampai jumpa lagi di hari ketiga. Thank you. Bye. Bye.